Pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk kembali memperbolehkan sekolah tatap muka mulai berjalan pada Desember tahun ini. Sementara sejumlah guru sudah mulai kembali bekerja di sekolah sejak kemarin untuk persiapan sekolah tatap muka. Berdasarkan surat edaran dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menginstruksikan agar sekolah menengah pertama di Kota Surabaya mulai dapat melakukan kegiatan belajar tatap muka di sekolah pada bulan Desember 2020. Sementara siswa sekolah dasar akan kembali bersekolah pada bulan Januari 2021. Namun sebelum kegiatan belajar mengajar tatap muka kembali dilakukan, akan ada penilaian dalam uji coba sekolah tatap muka oleh Satgas COVID-19 untuk melihat prosedur protokol kesehatan di sekolah. Awal Desember kita yang SMP, nanti awal Januari kita yang SD. Sekarang ini gurunya sudah masuk menyiapkan protokol untuk kesehatan. Jadi nanti kalau ini sudah siap, kita siapkan, nanti ada tim yang akan melihat sekolah-sekolah kesiapan sekolah itu. Kalau sudah siap, maka awal Desember kita SMP dulu yang kita buka. Sementara pemerintah Kabupaten Garut masih mempertimbangkan pelaksanaan sekolah tatap muka walaupun sudah mendapatkan izin dari Kemendikbud. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyebut saat ini sejumlah sekolah telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun yang menjadi pertimbangan Pemkab Garut ialah pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan siswa di luar sekolah. Surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, yang pekan lalu dikeluarkan memperbolehkan kegiatan belajar tatap muka digelar secara bertahap dan berjenjang mulai Januari mendatang. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi bahwa pembelajaran jarak jauh selama 8 bulan terakhir dinilai tidak maksimal. Meskipun sekolah tatap muka diperbolehkan, Mendikbud menyatakan penerapannya disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi masing-masing daerah. Meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang. Nah, ini untuk syaratnya tadi ya Mas Aiman. Jadi mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah atau Kanwil Kemenag atau Kantor Kemenag, kemudian pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka. Dan orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Jadi bagi orang tua yang tidak menyetujui putra-putrinya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik tersebut dapat melakukan pembelajaran dari rumah secara penuh. Di ibu kota, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan pemerintah provinsi masih akan mengkaji kegiatan belajar mengajar tatap muka Januari 2021 mendatang. Pemprov DKI akan berkonsultasi lebih dahulu dengan para ahli di bidang kesehatan dan pendidikan sebelum menentukan pembukaan sekolah tatap muka di Jakarta. Menurut Anies, keselamatan siswa menjadi hal yang utama. Kemudian dalam bulan Desember ini kita akan mengkaji lebih jauh di Jakarta karena kondisinya tiap daerah tentu beda-beda. Tapi prinsip kita adalah keselamatan bagi anak-anak. Bahkan kalau ingat, kami akan konsultasi juga dengan ikatan-ikatan ahli di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, sehingga keputusan kita berdasarkan situasi di Jakarta. Jadi pada saat ini belum ada keputusan apakah bulan Januari itu akan mulai belajar di sekolah atau tidak. Nanti kita akan mengumumkan. SKB 4 Menteri mengenai diperbolehkannya sekolah tatap muka menjawab pertanyaan sebagian kalangan dunia pendidikan dan orang tua murid yang menilai pembelajaran jarak jauh memiliki banyak kendala dan menjenuhkan anak. Namun di sisi lain, kebijakan ini dinilai menimbulkan kegamangan. Ya, pertama sebenarnya SKB 4 Menteri ini kan kayak gamang ya, sehingga memang orang banyak ragu jadinya. Karena kan di sini pertama, kata membolehkan. Kata membolehkan kan berarti sesuatu yang tidak memaksa. Nah, berarti beda dengan kata mewajibkan. Nah, karena membolehkan, akibatnya ya boleh, boleh tidak, boleh enggak gitu. Dan enggak ada sanksi kan berarti. Nah, akhirnya ketika ada sekolah-sekolah tidak siap, tapi nekat buka, misalnya seperti itu, siapa yang akan kasih sanksi? Sanksi seperti apa? Nah, ketika dialog dilakukan, mereka bilang ke saya, oh nanti sanksinya ditutup bu sekolahnya. Itu bukan sanksi. Karena kalau sekolah jadi klaster baru, ya wajib ditutup kan. Lalu sanksi itu apa? Gitu. Jadi saya tidak menangkap bahwa ini akan dipatuhi.
Selain kesiapan sekolah yang masih diragukan, kegiatan tatap muka sendiri berisiko tinggi menjadi klaster penularan COVID-19. Padahal, anak-anak yang dalam pergaulannya sangat aktif sulit diarahkan untuk menaati protokol kesehatan. Pertanyaan saya, bagaimana menerapkan syarat-syarat tadi terhadap anak-anak yang dengan aktifnya dia bermain, ketemu dengan teman-temannya, berpeluk-pelukan, main Menjaga jarak 1,5 meter hampir tidak mungkin gitu Pak ya? Itu menurut saya itu yang impossible. Jadi kesan saya tetap merasa bahwa seakan-akan membuka sekolah itu menjadi suatu keniscayaan. Sedangkan itu risikonya besar sekali. Saya tahu persis beberapa orang tua merasa bahwa anaknya sudah jenuh dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, manfaat dengan membuka sekolah dibandingkan dengan mudarat yang akan muncul, dibandingkan dengan kalau tetap tinggal di rumah, manfaatnya seperti apa? Belajar tidak harus di dalam ruangan sekolah. Apalagi dalam kondisi di mana sekarang ini ruangan sekolah menjadi berisiko. Saya sangat menyayangkan kalau sampai anak itu nanti berangkat dari rumah perjalanan di sekolah, lalu muncul klaster sekolah. Pertanyaan, siapa yang akan mengambil tanggung jawab? Pembukaan kegiatan belajar tatap muka perlu dikaji lebih mendalam, meskipun keputusannya diserahkan kepada daerah, sekolah, dan wali murid. Pemerintah pusat perlu menimbang dengan sesama dan ikut melakukan supervisi atas penerapannya di daerah, terutama saat pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Tim Liputan Kompas TV.